Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babul bai'i, dan adapun bab bai, huwa ya bai, lugatan secara lugah muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Wa syar'an, dan secara syara' muqabalatu malin bi malin, yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu ala wajhin makhsusin, dengan jalan yang khusus atau cara yang khusus. Dikatakan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan bahwa bab bai ini atau jual beli ini secara bahasa fil lughah i'ta'u syai'in fi muqabalati syai'in, yaitu secara bahasa memberikan sesuatu fi muqabalah, dengan menerima sesuatu. Wa fi syar'in, dan di dalam syara' muqabalatu malin bimalin, yaitu menerima mal dengan mal, qabilaini, dua orang, yaitu min jihatil ba'i wa min jihatil mushtari, litasarrufi, untuk masing-masing mengolah. Nah, dalam qabilaini ini di dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan bi ijabin wa qabulin, yaitu dengan ijab dan qabul. Ijab min jihatil ba'i, dari si penjual, sedangkan qabul min jihatil mushtari, dari si pembeli. Ala wajhil ma'zuni fihi, dengan cara jalan yang masing-masing mengizinkan fihi, di dalam jual beli, atau masing-masing radin, yaitu redha. Mengutip dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan oleh beliau, la bai'a fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala riba sya'a am aba. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada jual beli di pasar kami illa, kecuali man tafaqqaha, orang yang sudah faqih atau orang yang sudah paham, wa illa, jika tidak dia memahami akan jual beli, akala riba, maka dia akan memakan riba. Sya'a, baik dia menghendaki, am aba, atau dia tidak menghendaki. Karena itu belajar daripada bab baik, belajar daripada jual beli, tata caranya menurut syariat, itu hukumnya fardu ainin liman sya'a bil muamalati, adalah fardu ain bagi orang yang akan mau mulai bermuamalah. Di dalam kitab I'anah, ini I'anah, sedangkan yang di pinggir ini adalah Fathul Mu'innya. Di dalam kitab I'anah dikatakan li'annal bai'a, sesungguhnya bai atau jual beli, laisa huwa muqabalah, bukanlah huwa ya bai muqabalah, wa innama, dan sesungguhnya huwa ya bai al-aqdu, itu akad. Jadi bai di sini namanya akad, bukan muqabalah menurut I'anah. Wal ahsan fi ta'rifihi, dan yang bagus, yang lebih baik di dalam ta'rifnya, dalam pengertian baik, kama qala ba'duhum, seperti apa-apa yang berkata ba'duhum oleh sebahagian ulama, ayyuqala, dikatakan huwa, yaitu baik, aqdun, itu akad, muawadatun, muawadah, mahaddatun, mahaddah. Akad, muawadah, muawadah ini ada tamlik dan tamaluk. Mahaddatun, yang bersih, jernih, yaqtadi, yang menuntut baik, milkal aini, yaitu milik pada benda, kepemilikan pada benda, au manfaatin, atau kepemilikan pada barang yang manfaat, benda yang manfaat, ala dawam, atas ketetapan yang ada, ala wajhil qurbati, bukan karena sebab ketaatan. Jadi jual beli itu bukan karena sebab ketaatan. Wa wajhul ihsaniyati, dan bukan karena jalan ihsan, fihi, di dalam jual beli. Ini keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in. Nanti dalam kitab I'anah nanti akan dijelaskan satu persatu apa itu akad, muawadah, mahadah, milka ainin, wa manfaatin.
Berikutnya ta'rif di dalam kitab i'anah dikatakan bahwa yang namanya aqdun atau yang namanya bai itu adalah huwa aqdun. Aqdun di sini adalah ar-rabtu, yaitu ikatan. Ikatan yang mengikat antara dua orang yang berakad, maka disebut akid. Satu orang yang berakad disebut akidun. Sedangkan dua orang yang berakad adalah akidani. Siapa akidani ini yang diikat oleh akad? Yang pertama adalah bai'un, yaitu si penjual. Yang kedua adalah mustari, yaitu si pembeli. Dari penjual ini adalah tamlik, yaitu yang memiliki barang atau mabi. Sedangkan dari mustari adalah yang menghendaki kepemilikan atau yang menginginkan memiliki barang, disebut tamaluk. Nah, ini muawadah. Jadi akdun adalah akad, arrobtu yang mengikat, dan akdun di sini harus ada dua hal yang harus dimiliki di dalam akad. Yang pertama adalah ittifaq. Berarti kalau ittifaq bainal akidain, di antara dua orang yang berakad, yaitu kesepakatan. Yang kedua, tidak hanya kesepakatan tetapi kesepemahaman antara bainal akidain, dua orang yang berakad. Sebab apa? Sebab yang namanya jual beli tidak hanya cukup di dalam tawar menawar saman dan musman, akan tetapi kesepemahaman tentang syariat, tentang syarat-syarat, rukun-rukun, sah dan tidaknya jual beli, halal atau haramnya unsur yang diperjualbelikan. Karena itu keduanya harus tafakuh, yaitu harus paham. Berikutnya adalah muawadah. Muawadah di sini adalah tamlik, memiliki dua unsur, tamlik dan tamaluk. Jadi muawadah itu ibaratnya seperti muradif bi muqabalah, memiliki makna yang sama, yang satu dengan muqabalah, tetapi ulama sebahagian lain tidak mencantumkan muqabalah seperti di dalam kitab i'anah. Beliau mencantumkan muawadah, dan di kitab Kifayatul Akhyar Syekh Taqiyuddin Al-Hisni mencantumkan muqabalah, di kitab Fathul Qarib muqabalah. Jadi ikhtilaf di dalam pencantuman di dalam ta'rif baik. Muawadah ini tamlik dan tamaluk. Tamlik ini adalah min jihatil ba'i, dari arah si penjual. Si penjual ini memiliki barang, itu tamlik. Sedangkan tamaluk ini min jihatil mustari, yaitu menginginkan memiliki barang, maka disebut tamaluk. Jadi dari tamlik ini jihatul ba'i, yaitu si penjual, sedangkan tamaluk min jihatil mustari. Berikutnya adalah mahaddotun. Mahaddotun ini jernih, bersih. Jadi sesuatu yang dijual atau sesuatu yang ma'kud itu harus suci dan tidak boleh najis. Sebab yang namanya najis itu kan juga tidak ada atau tidak diperbolehkan untuk dimiliki. Maka sesuatu yang tidak boleh dimiliki, maka nggak bisa ditasarufkan atau nggak bisa diolah. Yaktadi milka ainin, ini juga milka ainin salah satu daripada syarat daripada ma'qud alaih, yaitu dituntut bahwa ma'qud alaih atau mabi atau barang yang diperjualbelikan atau sesuatu yang diakadkan itu milik ainin berupa benda, au manfaatin atau manfaat, ala dawa menurut keadaan yang ada atau ketetapan yang ada. Selanjutnya la ala wajhil qurbah. Jadi jual beli ini bukan karena dasar ketaatan. Sebab apa? Hukum asalnya adalah jais atau mubah. Karena itu, adapun prakteknya kemudian sesuai syariat, maka itu bernilai pahala. Akan tetapi hukum asal daripada jual beli adalah mubah atau jais, diperbolehkan. Berkaitan dengan mabi atau berkaitan dengan ain dan berkaitan dengan manfaat di dalam akad, di dalam ta'rif akad ini, ada benda yang memang tidak bisa dimiliki. Benda ini tidak bisa dimiliki, akan tetapi dia dikuasai. Benda ini adalah benda-benda yang najis. Barang najis itu tidak bisa dimiliki, akan tetapi bisa dikuasai. Maka nanti di dalam terutama masalah misalnya pupuk, di dalam praktek keseharian, praktek pupuk ini di dalam mazhab Syafi'i
bukan jual beli. Akan tetapi di dalam mazhab Maliki ini dianggap jual beli. Kenapa? Karena sudah muhawalah. Sudah terjadi perubahan dari barang najis menjadi barang yang suci. Akan tetapi menurut mazhab Syafi'i dan Imam Nawawi mengatakan bahwa yang namanya barang najis itu tidak bisa ditasarufkan, tidak bisa dimiliki dan juga tidak bisa diperjualbelikan. Karena itu nanti tata caranya agar berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain memakai atau menggunakan tata cara intikal, yaitu mengalihkan kekuasaan. Caranya adalah misalnya Ki Jaid punya pupuk. Ki Sani misalnya ingin memiliki pupuk si Ki Jaid. Maka kedua-duanya tidak hanya ittifaq di dalam thaman, di dalam harga, akan tetapi keduanya paham bahwa ketika Ki Jaid menawarkan kepada si Ki Sani, ane punya pupuk, ente mau, misalnya seperti itu, maka Ki Sani menjawab, ya udah kita intikal atau gitu misalnya, karena kedua-duanya memang pernah dulu nyantren, mereka paham kesepemahaman bahwa untuk mengalihkan daripada pupuk ini yang barang najis ini harus dengan intikal, maka keduanya berakad dengan akad intikal. Ki Jaid atau Ki Sani, ane alihkan kekuasaan ane, ini akadnya kepada ente dengan biaya pengalihan. Jadi akadnya adalah biaya pengalihan, bukan daripada biaya si ain, si najis ini. Karena itu kemudian Ki Sani menjawab, ane terima biaya pengalihan atau ane terima pengalihan kekuasaan ente terhadap pupuk ini kepada ane dengan biaya pengalihan sekian. Inilah yang bisa dipergunakan bagi mereka yang ingin mengalihkan barang najis atau semisal pupuk. Di dalam mazhab Syafi'i masih berbicara membahas tentang mahaddotun, yaitu barang yang diperjualbelikan suci, bersih dan memang sesuai syariat. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ada dikenal dengan sebutan fawasil khamsi, yaitu hewan-hewan yang memang tidak boleh dipelihara dan tidak boleh dimiliki, sehingga implikasi hukumnya adalah tidak bisa diperjualbelikan. Seperti apa? Seperti misalnya al-fa'ru, tikus, itu nggak bisa untuk diperjualbelikan. Atau gagak, itu juga tidak bisa diperjualbelikan. Kalbun, anjingnya ini yang tidak dilatih, atau anjingnya ini tidak dilatih untuk berburu, maka tidak boleh dipelihara atau tidak boleh diperjualbelikan. Berikutnya adalah Raja Wali. Raja Wali juga sama, tidak bisa dipelihara. Dan selanjutnya adalah ular. Nah, ular, apalagi zaman sekarang ini menarik, banyak diperjualbelikan ular karena memang kulitnya yang indah. Karena itu dalam mazhab Syafi'i jual beli yang dilarang maka kabai'il fasid, seperti jual beli yang rusak. Resiko implikasi hukum jual beli yang rusak itu muqabal muradif, setara dengan kalgasbi, seperti dia mencuri. Walaupun nanti di akhirat tidak dituntut untuk mutolabah atau mengembalikan barangnya, akan tetapi bai'ul fasid ini punya resiko hukum. Resiko hukumnya adalah ketika barang yang dibeli kalau sudah terjadi muawadah, maka si pembeli atau si penjual tidak berhak memiliki khiyar, tidak berhak untuk memilih atau menunda atau membatalkan akad. Atau jika pun terjadi kerusakan di dalam barang, maka si mustari tidak berhak untuk mengembalikan, tidak berhak untuk rujuk. Kenapa? Karena baik di sini jual belinya sudah rusak. Kemudian ada benda-benda yang memang dikuasai tapi tidak dimiliki. Itu seperti ini boleh dialihkan ke yang lain. Seperti baitul ijarah, seperti rumah kontrakan atau rental mobil. Bendanya dikuasai oleh si mustajir, tetapi bukan milik si mustajir. Ini boleh dialihkan. Misalnya Ki Jaid nyewa rumah setahun, 8 bulan dia sudah mau balik misalnya. Maka sisa daripada bulan yang belum termanfaatkan itu rumah, 6 bulan,
maka 6 bulan ini Kijait boleh menyewakan atau mengalihkan ke penyewa yang lain. Dengan catatan kerusakan tetap ditanggung Kijait, akan tetapi kepada pemilik, menanggung kepada pemilik, dan si penyewa kedua yang menyewa kepada Kijait bertanggung jawab kepada Kijait. Jadi Kijait bertanggung jawab kepada si pemilik, penyewa kedua bertanggung jawab kepada si Kijait. Ala wajhin mahsusin, dengan jalan yang khusus. Jalan yang khusus ini apa di dalam jual beli? Yaitu jalan yang memang di dalamnya ada akad, ada syarat, ada sirah. Ada akad, itu ada dua orang yang berakad, dua orang yang muqabalah atau muawadah. Ada syarat di dalamnya, syarat daripada kesahannya jual beli. Di dalamnya juga ada sirah, ada lafaz yang harus dipergunakan. Wal aslu, dan adapun asal, fihi di dalam jual beli, qablal ijma, sebelum ijma, ayatun itu ayat. Kaqaulihi, seperti firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a, dan menghalalkan Allahu oleh Allah al-bai'a akan jual beli. Wa akhbarun, dan adapun hadis, ka khabarin, seperti hadis su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul kasabi, apa pekerjaan, atyabun, itu yang paling baik. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli, pekerjaan laki-laki atau seseorang, biyadihi, dengan tangannya. Ini adalah asal, hukum asal daripada jual beli. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap bai atau setiap jual beli, mabrurin itu baik. Ai, artinya la ghasya, tidak ada tipu-tipu, fihi di dalam jual beli, wala khiyanata, dan tidak berkhianat di dalam jual beli. Yasihul bai'u, sah oleh jual beli, bi ijabin, dengan cara ijab, minal ba'i, daripada si penjual. Jadi yang ijab ini adalah si penjual. Walau hazlan, meskipun si penjual ini bergurau. Wahuwa, dan yang demikian itu, madalla, apa-apa yang menunjukkan ala tamlik, atas tamlik, kepemilikan barang. Dalalatan, sebagai tanda zahiratan yang jelas. Jadi kalau tamlik ini min jihatil ba'i, ijab di sini juga min jihatil ba'i. Tamlik wa ijab min jihatil ba'i. Seperti apa lafaz sorihnya? Misalnya seperti kabi'tuka, aku jual kepadamu, za, ini, bikadza, dengan ini. Au huwa laka, atau ini barang, laka, untukmu, bikadza, dengan ini, dengan ganti. Wa malaktuka, dan aku serahkan kepemilikan kepadamu. Au wahabtuka, dan aku hibahkan. Hibah di sini adalah bimakna malaktuka, bukan hibah dalam bimakna apa, hadiah. Dza bikadza, ini dengan ini. Wa kadza, dan seperti ini, ja'altuhu, aku menjadikan hu ya kadza, laka, untukmu, bikadza, dengan ini. Bikadza ini muqabalahnya, ay muawadah. Innawa, jikalau berniat ya si ba'i, bihi, dengan lafaz yang tadi ini, al bai'a, akan jual beli. Di dalam kitab I'anatut Talibin dikatakan bahwa i'lam anna arkanal bai'a thalathatun, ketahuilah olehmu sesungguhnya rukun-rukun jual beli thalathatun, itu ada 3. Yang pertama akidun, yaitu orang yang berakad. Di sini rukun, tapi Imam Rafi'i lebih suka sihhatul bai', yaitu lebih suka menggunakan syarat daripada sahnya jual beli. Salah satu rukunnya akidun, yang pertama akid. Yang kedua apa? Wa ma'kudun alaih, ma'kud, yaitu barang yang diakadkan. Yang ketiga apa? Sighah, yaitu sighah, ai lafaz. Wa fil haqiqati, di dalam hakikatnya, sitatun, syaratnya itu ada 6. Li'anna kulla wahidin, karena sesungguhnya setiap satu daripada syarat rukun ini, minal arkani thalatha, daripada rukun yang 3, tahtahu kismani, di bawah rukun yang 3 ini ada 2 bagian.
Seperti apa? Fal awalu tahtahu al ba'i wal mustari. Yang pertama akid, di bawahnya ada ba'i dan mustari. Jadi akid ini akid minal ba'i dan akid minal mustari. Wa ma'qudun alaih, dan di bawah mahkut ini juga ada dua, yaitu apa? Saman. Saman dari pihak mustari, wa musman dari pihak ba'i. Sigoh ini pun ada dua di bawahnya, yaitu ijabun wa qabulun. Ijab dari min jihatil ba'i si penjual, wa qabul min jihatil mustari dari pihak si pembeli. Tamlik dari pihak si ba'i atau penjual, dan tamaluk dari pihak si pembeli atau mustari. Untuk lafadz di sini ijab, di dalam kitab i'anahnya dikatakan oleh musannif, qauluhu wa huwa, perkataan daripada musannif Fathul Mu'in wa huwa ay bimakna al ijab, yaitu ijab, ma dalla ala tamliki, yang menunjukkan atas pemilik, dalalatan zahiratan, sebagai tanda yang jelas. Hadza ta'rif syamilun lil ijab, ini ta'rif pengertian yang menyeluruh, lil ijabi, bagi ta'rif ijab. As-sharih, jadi ada ijab sharih dan ada ijab kinayah. Ada ijab sharih dan ada ijab kinayah. Kedua-duanya sohah, diperbolehkan di dalam jual beli. Akan tetapi yang lebih aqwa adalah ijab sharih. Ijab sharih itu seperti ini. Jelas, kabi'tuka, malaktuka, ja'altuhu laka bikada. Atau kalau mau misalnya kinayah, menggunakan kinayatul adah atau kinayatul urf, itu juga boleh. Asalkan menunjukkan pada menawarkan barang kepada yang lain. Misalnya ada yang mau nggak nih? Lafadz kalimat ada yang nggak mau nggak? Ada yang mau nggak nih? Itu terkadang menjadi kinayah sebagai jual beli gitu. Atau kira-kira ada yang berani nawar nggak? Itu kinayah sebagai lafadz daripada jual beli. Selanjutnya adalah wal qabul. Di sini wal qabul, wa qabulin minal mustari, daripada mustari, dan qabul, lafadz qabul ini daripada mustari, walau hazglan, meskipun si mustari ini di dalam qabul bergurau atau bercanda. Wahua, dan qabul ini menunjukkan apa? Dalla ala tamaluk, menunjukkan atas tamaluk. Nah, jadi dari ba'i itu tamlik, tapi dari qabul ini tamaluk. Tamaluk ini min jihatil mustari. Seperti apa lafadznya? Kadzalika, demikian juga, itu kastaraitu, aku membeli, hadza, ini dengan ini, wa qabiltu, dan aku menerima, au raditu, aku redho, au akhadtu, atau aku ambil, au malaktu, atau aku miliki, hadza bikadza, ini dengan ini, wadzalika, yang demikian itu, litatimmis shighah, untuk menyempurnakan shighah, adalu, itu tanda, ala istiratiha, sebagai syarat daripada jual beli. Lafadz ini sebagai syarat daripada shighah. Qauluhu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal bai'u antaradin, sesungguhnya yang namanya jual beli itu saling redha, kata Rasulullah. Akan tetapi waridha khafi, ulama mengatakan bahwa ridho di sini adalah sesuatu yang tersembunyi di hati. Karena itu ulama-ulama kemudian fa'tubira, mengibaratkan mayadullu alaihi, sekiranya apa-apa yang menunjukkan alaihi, atasnya ridho, menjadi tanda, menjadi alamat daripada adanya ridho. Dengan apa? Minal lafzi, dengan lafaz. Ada juga yang mengatakan minal kitabah, itu juga diperbolehkan. Ada juga yang mengatakan minal isyarah, itu juga diperbolehkan. Satu dengan yang lainnya sebagai takkid, untuk menguatkan dalam hal apa? Dalam hal kesahan daripada jual beli. Jadi jika menggunakan lafadz sighah, maka itu bagus. Kemudian ditambah dengan menggunakan isyarah, itu juga bagus. Ditambah lagi dengan kitabah, itu juga baik. Apalagi kalau tiga-tiganya terpenuhi, itu bai'ul apik namanya.
jual beli yang bagus. Akan tetapi kalau misalnya salah satu dari tiga ini satu terpenuhi, itu mencukupi. Seperti misalnya ada orang darurat, nggak bisa bicara, maka dia diperbolehkan menggunakan apa? Isyarah, menggunakan isyarat. Atau pendampingnya juga diperbolehkan untuk mewakilinya dalam hal apa? Dalam hal ijab. Atau menggunakan kitabah, tulisan, itu juga diperbolehkan. Selanjutnya adalah fala yan'aqidu, maka tidak dianggap berakad bil mu'atati dengan jual mu'ata. Jual mu'ata ini dianggap tidak berakad. Kenapa? Karena jual mu'ata ini nanti ada di bawahnya, dia itu, kita lanjutkan dulu. Lakin akan tetapi ikhtiyarul inqadu, memilih, akan tetapi memilih akad atau transaksi bikulli, dengan setiap ma yuta'arafu al-bai'u biha, sesuatu yang dianggap sebagai jual beli, biha dengan mu'ata, fihi di dalamnya, seperti apa? Kal hubzi wal hammi, seperti memberikan roti diganti daging. Nah, duna nahwi dawabi wal aradi, tidak selain binatang ternak dan menukar dengan tanah. Ini dia. Fala yan'aqidu, ini tafri' ala istiratis sigah. Tafriq, kosongnya kesaratan sigah, atau tidak adanya kesaratan berupa lafadz di dalam jual beli yang terpenuhi oleh bai'ul mu'ata. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa bai'ul mu'ata ini tidak diperbolehkan, tidak sah atau tidak dianggap jual beli. Akan tetapi menurut Imam Nawawi di dalam qaul mukhtarnya dianggap diperbolehkan. Diperbolehkan dengan apa? Dengan catatan fi kulli syai'in ya'udul urfi, sesuatu yang dianggap uruf, yang biasa, al-mu'atati, yaitu mu'ata, fihi di dalam jual beli, bai'an sebagai jual beli, ini maka diperbolehkan di dalam qaul mukhtarnya Imam Nawawi. Begitu juga di dalam kitab Fathul Qarib, itu juga diperbolehkan. Begitu juga di dalam kitab Kifayatul Akhyar Syekh Taqiyuddin Al-Isni juga diperbolehkan. Terus bai'ul mu'ata diperbolehkan. Terus juga yang diperbolehkan menurut Imam Mutawali dan Imam Baghawi diperbolehkan. Akan tetapi ulama-ulama ini memperbolehkan ini di yuta'arafu ba'if kal hubzi wal lahmi, yaitu barang-barang yang muawadah atau barang-barang yang muqabalah, itu sifatnya rohis, yaitu murah atau kecil, bukan menukar atau barter atau muqabalah, muawadah antara binatang ternak dengan tanah. Ini sifatnya besar. Karena itu sebahagian ulama memperbolehkan daripada bai'ul mu'atah, walaupun di situ tidak ada syigat. Akan tetapi nanti di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan di sini fa'alal awwalul maqbudu biha, maka pendapat yang pertama menerima biha dengan cara bai'ul mu'atah, dengan cara bai'ul mu'atah, jual beli yang tidak ada akadnya, kal maqbudi bil bai'il fasid, seperti menerima jual beli yang rusak. Ai fi ahkamid dunia, di dalam hukum dunia dia itu dianggap jual belinya rusak. Sebab apa? Duna tafrigu sigat, kosongnya daripada lafadz. Sebab lafadz adalah istiratus sihah menurut Imam Rafi'i, tapi di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan arkanu bai'. Wa fala mutalabah, meskipun di akhirat dia tidak dituntut biha dengan bai' mu'atah. Wa yajri khilafuha, berbeda fi sairil uqud, maka palingkanlah khilafuha daripada bai' mu'atah fi sairil uqud, di semua akad selain akad jual beli. Wa suratuha, gambarannya adalah ayat tafaqa, bersepakat, ala thaman, jadi yang akad ini, yang bai' mu'atah ini bersepakat terhadap thaman, wa muthman, terhadap harga dan barang yang dihargai,
Wa illam yujad, jikalau tidak terdapat lafat min wahidin daripada salah satunya, itu walau qala. Nah, kemudian dilanjutkan walau qala, meskipun berkata mutawasitun perantara. Ini bai'ul mu'atta nih. Jadi mereka bersepakat terhadap harga, tetapi si pembeli atau si penjual masing-masing ada mutawasitnya, ada penengahnya. Jadi misalnya Kijayet punya mutawasit, punya orang sebagai juru bicara, itu yang dia yang ngomong. Begitu juga Kisani yang beli, ada punya jubirnya yang ngomong. Karena itu mereka sepakat terhadap harga, tapi di dalam lafaz jubirnya masing-masing yang ngomong, itu maka dianggap soha. Seperti apa? Walau qala, dan jikalau berkata mutawasitun lil bai, orang ketiga daripada si mustari kepada si penjual, bi'ta, kamu jual, faqala, maka si penjual berkata na'am, iya, atau i, cukup berkatakan i, maka ini juga dianggap sah. Wa qala lil mustari, dan kemudian mutawasit ini bicara kepada si mustari, istaraita, apakah kamu beli, apakah kamu membeli. Kemudian si mustari berkata na'am, maka soha, sah jual beli seperti itu, meskipun dengan mutawasit, dengan catatan saman dan musman sudah disepakati. Ini gambaran daripada bai'ul mu'atta yang tidak ada tuntutan di dunia, di hukum dunia, dan dianggap baiknya ini sah. Berbeda dengan yang tadi, sebab yang tadi keduanya tidak ada lafaz, keduanya juga tidak ada ittifaq di dalam saman dan musman. Meskipun keduanya ada ittifaq, tetapi keduanya tidak ada lafaz. Kalau ini ada lafaz, ada ittifaq, ada lafaz, siapa yang melafadzkan? Mutawasit, yaitu orang yang ketiga, maka dikatakan soha. Wa yasihu aidon, dan sahnya juga binaam, dengan kalimat atau lafaz na'am, minhuma, dari keduanya, si mutawasit baik dari pihak ba'i atau si mutawasit dari pihak si mustari. Li jawabi qaulil mustari, sebagai jawaban perkataan si mustari, bi'ta wal bai istaraita, dan si bai istaraita, kamu membeli, maka cukup dengan na'am. Jadi si mustari bilang, apakah kamu menjual? Na'am. Apakah kamu membeli? Kata si bai, na'am. Maka ini dianggap soha. Walau korona, meskipun mengiringi bil ijabi, dengan ijab, au qabul, atau maaf, ini udah terpisah, ini titik-titik. Walau, jikalau korona mengiringi bil ijabi, dengan ijab, awil qabuli, dengan atau qabul, harfa istiqbali, huruf istiqbal, seperti ka'abi uka, maka lam yasihu, tidak sah jual belinya. Kenapa? Huruf istiqbal ini akan bimakna walaupun lil qarib. Ka'abi uka, aku akan beli, aku akan jual kepadamu, atau ka'astari uka, aku akan membeli barang milikmu, gitu. Itu karena memang ini adalah harful istiqbal, maka dikatakan oleh musannif Fathul Mu'in tidak sah menunjukkan atau dengan lafaz, yaitu baik jual beli dengan cara harful istiqbal, lafaz istiqbal. Adapun kemudian nanti bagian-bagian daripada ma'qud alaih, yaitu barang-barang yang diakadkan, karena kan di sini ada ma'qud alaih. Di sini di dalam syaratnya ada ma'qud alaih, barang-barang yang diakadkan itu diantaranya adalah bai'un ahadirun atau bai'un ain, baik atau barangnya mabi'nya ada di tempat, atau kalau misalnya nggak ada di tempat, maka jual belinya mabi'nya mausuf fi zimah, atau yang tidak diperbolehkan adalah mabi' ainuhu ghaib, barangnya yang sesuatu yang dijual barangnya tidak ada di tempat, atau bahkan tidak ada sama sekali, tidak berwujud, maka yang demikian tidak sah dalam hal jual beli. Karena itu nanti ada keringanan-keringanan, seperti misalnya ada jual beli membeli barang yang ainnya itu di dalam gelas, sebab nanti ada syarat daripada ma'qud, yaitu dia harus ain hadirah. Ain hadirah itu harus benar-benar dapat dilihat, bukan sekedar dilihat tapi kemudian dilapisi sesuatu. Dia harus benar-benar dilihat. Seperti misalnya membeli sarungnya itu harus benar-benar dilihat bahannya. Tidak hanya cukup lihat contoh. Nanti kita akan bahas lebih dalam di berikutnya, karena masih banyak ini bab jual beli, insyaallah. Alhamdulillah,
Sudah selesai daripada jual beli. Al-Fakir harapkan semua yang disampaikan dapat diambil manfaatnya, dan semua apa-apa yang Al-Fakir ucapkan yang salah datang dari Al-Fakir sendiri, sedangkan yang benar hanya datang dari Allah, dan kebenaran mutlak hanyalah milik Allah. Wallahu alam bissawab.